Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya ingin membahas analisa saham BCPR ya atau Bank BCB yang sudah rilis laporan kuartal 2 juga tanggal 27 Juli 2023 dan hari ini tanggal 28 Juli. Itu harganya turun tipis ya, 0,41%. Terakhir saya bahas saham ini tanggal 2 Maret 2023. Untuk price performance-nya atau kinerja harga sahamnya selama ini, kalau kita lihat ini berfluktuatif ya. Kalau 10 tahun floating profit, 5 tahun floating minus, 3 tahun floating profit. Namun ini di 1 tahun sampai 3 bulan floating negatif juga, sebulan positif. Jadi ini acak teman-teman ya. Untuk year to date sendiri di 2023 masih minus 10,41%. Harga tertinggi setahun terakhir ada di 1435 dan terendahnya di 1165. Jadi range-nya mungkin nggak terlalu jauh ya. Dan saat ini ya lebih dekat ke harga terendahnya 1165. Nah, seperti biasa nanti kita akan bahas saham BCPR ini dari 4 analisa. Nanti kita akan bahas fundamentalnya secara umum, kinerja secara umum. Kemudian dari seasonality nanti kita akan bahas biasanya di bulan apa saja saham ini berpotensi untuk naik. Kemudian dari bandarmologi kita akan lihat peta kepemilikan sahamnya dan perpindahan sahamnya. Yang tentu saja ini adalah mengetahui supply and demand-nya seperti apa. Kemudian dari teknikalnya kita akan review analisa teknikal tanggal 2 Maret 2023 di video yang sebelumnya dan nanti kita akan analisa arah harga sahamnya ke depan akan seperti apa. Nah, ini adalah untuk Bank BJB sendiri mesinnya teman-teman sudah tahu ya, ini kan bank ya. Jadi dia mengumpulkan dana dari masyarakat kemudian meminjamkannya lagi. Nah, meminjamkannya itu ke siapa? Kalau di sini ini ada segmen juga, ada konsumtif sama produktif ya. Kalau Bank BJB ini dia lebih banyak di sektor konsumernya ya, konsumtif yang consumer ya teman-teman ya. Kemudian ada gadai juga, ini paling banyak di sini teman-teman ya, paling banyak di consumer, kemudian di eh, pinjaman produktifnya juga lumayan ya. Jadi kira-kira ya komposisinya lebih banyak konsumtif sedikit ya. Untuk produktifnya dia mikronya ada sekian, ini nggak di prosentase teman-teman ya. Ini hanya growth-nya saja. Kalau kita lihat growth-nya ada di pinjaman produktif ya teman-teman ya. Ini komersial, tumbuhnya paling banyak ya. Oke, ini saya nggak akan bahas ini, saya hanya akan bahas dari ini ya teman-teman, dari sektornya saja. Ya, kalau kita lihat memang banyaknya consumer ya, pinjaman konsumtif ya. Nah, untuk pinjaman konsumtif sendiri, kita lihat tadi ini yang paling banyak kita akan cek ya. Ternyata di sini ada porsi of direct deduction from payroll. Jadi pinjaman consumer loan ini itu ada multi-purpose loan, kemudian ada pensioners loan dan pre-pensioners loan. Ya, kalau kita lihat ya multi-purpose loan ini ada 79,7% yang dia itu potong gaji lah ya. Jadi bayar itu potong gaji, jadi sangat aman teman-teman ya. Kemudian pre-pensioner juga ada 95,5% yang potong gaji dan untuk pensiunan ini 100%. Ya, jadi ini konsumtif ya, namun sifatnya potong gaji, jadi aman teman-teman ya. Oke, itu saja ya gambaran umumnya mengenai pinjamnya. Jadi uang yang dikumpulkan oleh Bank BJB ini dipinjamkan lagi dalam bentuk apa? Biar teman-teman sedikit ada gambaran. Oke, ini adalah kinerja secara umum di kuartal 2 ya. Kalau kita lihat ini cantik sekali grafiknya ya. Mirip BRI ya, gitu. Mirip BRI, BCA kira-kira gini ya grafiknya. Cuma laba kotornya rada beda sedikit. Ya ini naik turun tapi masih naik ya. Laba usahanya ini juga fluktuatif tapi cenderung naik, sama laba bersihnya fluktuatif tapi cenderung naik ya. Kalau kita lihat dari eh, beban dari struktur pendapatannya, sorry, ya ini beban pokok penjualannya turun ya. Jadi ini tidak terlalu stabil, ya tidak terlalu stabil. Ini naik lagi di kuartal 2 2023 sehingga tadi labanya fluktuatif ya. Untuk beban usahanya ini turun ya. Kemudian laba bersihnya kalau kita lihat di sini ya di antara 12 sampai 18% ya. Ini masih 15,5% ya. Naik dan turun. Nah, ini adalah performance-nya teman-teman ya. Untuk pendapatannya sendiri masih naik ya. Jadi kinerja pendapatan bunganya masih naik 4,9%.
ya. Namun beban pokok penjualannya ini naik juga ya, naiknya lebih tinggi daripada pendapatannya sehingga menggerus laba kotornya. Ya, otomatis laba bersihnya juga ikut turun ya di kuartal 2 2023. Nah, kalau satu semester ternyata turunnya lebih parah, teman-teman. Jadi eh semester satu berarti lebih jeblok ya dibandingkan dibandingkan kuartal 2, kuartal satu dibandingkan kuartal 2. Ya karena ini menambah parah laba minus labanya, teman-teman ya. Namun untuk pendapatan bunganya sekali lagi ini kinerjanya masih bertumbuh atau masih naik ya. Nah, ini adalah rasio keuangan khusus bank ya. Per 30 Juni 2023 dibanding 2022. Yang pertama modal sendirinya ini naik ya daripada 2022 dan ini jauh di atas standar. Kemudian aset bermasalahnya ini bagus ya, di bawah satu bahkan ya. Ini standarnya 2-3%, ini di bawah satu, jadi bagus. CKPN-nya, nah ini teman-teman ya. Jadi yang membedakan bank-bank daerah ini di CKPN-nya teman-teman ya. Kalau bank besar itu CKPN-nya pasti di atas NPL gross, sehingga apa terjadi stabilitas ya, ada stabilitas profit yang dikontrol dari CKPN. Ya, kalau ini karena dia lebih kecil daripada NPL gross ya, jadi labanya fluktuatif. Ya, ini NPL netnya bagus sebenarnya di bawah satu. Ini sebenarnya bagus teman-teman ya. Namun sayang CKPI-nya ini mestinya dinaikin ya, supaya labanya lebih stabil gitu ya. Oke, kemudian ROA, ini juga bagus. Sorry, ROA ini di bawah ya, di bawah 2%, jadi kurang. ROE-nya standar, teman-teman. Net interest margin-nya ini turun dibanding tahun lalu, semester 1 tahun lalu, namun masih dalam batas wajar. Ya, BOPO-nya ini malah meningkat ya. BOPO-nya malah meningkat, yang dulunya sudah bagus, sekarang malah meningkat. CIR-nya juga meningkat ya, dan ini di atas 50% ya CIR-nya ya. Nah, di atas 50% ya. Kemudian loan to deposit ratio-nya ini masih di range standar aja. Yang lainnya ini saya tidak bahas, teman-teman ya. Jadi secara overall sih ini masih oke ya, rasio keuangannya ya, teman-teman ya. Nggak ada yang bermasalah, cuman CKPE-nya saja. Tapi emang tipikal bank daerah seperti itu ya. CKPE-nya mungkin dia pembandingnya adalah dengan NPL net, bukan NPL gross. Oke, sekarang kita akan masuk ke valuasinya. Kalau kita cek dari valuasinya, pada saat video ini dibuat, PBV-nya ada di 0,85 dan P-nya ada di 6,89. Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini merupakan PBV yang paling rendah juga ya. Dan PER-nya juga paling rendah juga, teman-teman ya. Dengan ROE-nya 13,38, kita bayarnya di PBV 0,85, earning yield-nya berarti 15,73%. Jadi ini valuasinya terbilang murah. Ya, book value pada saat ini adalah 14,16 ya. Untuk mendapatkan earning yield, harga wajar earning yield di 10-15% setahun itu PBV-nya ada di range 0,89 sampai 134, atau kalau dikonversi ke harga saham itu ada di 12,60 sampai 18,97. Tadi harganya saham saat ini kan 12,05 ya. Jadi masih di bawah harga wajarnya. Meskipun tipis ya, yang paling bawah ya. Nah, untuk dividen sendiri ini masih rutin bagi dividen ya, dan di yield-nya terakhir 8,71%, jadi cukup tinggi. Ya, ini adalah prediksi di video saya sebelumnya ya, di 2023 akan membagikan 100, ternyata baginya 104 ya, lebih tinggi sedikit, dengan yield-nya 7,3%. Nah, di 2024 nanti kira-kira ya, prediksinya berdasarkan performance semester 1 ya, kira-kira akan bagian 83 ya, kalau teman-teman belinya di harga saat ini, dan nunggu nanti tahun depan, dapat yield-nya 6,9%. Ini masih di atas bunga deposito, teman-teman ya. Ini adalah untuk seasonality-nya. Kalau kita cek di bulan Juli sudah naik ya, naik meskipun eh, belum selesai ya, belum finish. Nanti masih ada hari Senin. Ya, untuk Agustus ini berpotensi untuk naik, Oktober dan Desember ya. Nah, untuk Bandar Muliknya sendiri ini dipegang oleh Pemda Provinsi Jawa Barat, kemudian ada Kabupaten Bandung, ya, kemudian ada Pemda dan lain-lain, ini banyak masyarakat dan Pemda yang lainnya ya. Kemudian ini adalah direksi dan komisaris. Kalau kita cek dari jumlah pemegang sahamnya ini meningkat ya, meningkat terus setiap bulan dan mirip dengan saudaranya BCTM. Ya, ininya meningkat, investasinya buang barang ya, mirip.
Dan kalau kita lihat juga di sini mirip juga teman-teman ya, secara overall, cuma ada bedanya. Kalau di sini bedanya insurance lokal juga buang barang, ya, ditambah dengan reksadana asing. Ya, jadi reksadana asing lagi buang nih teman-teman, lagi buang dua bank daerah ya, BCTM sama BJPR ya, lagi dibuang terus nih ya. Setiap bulan memberikan supply terus ya, sehingga harganya mungkin nggak turun ya, mungkin bisa sideways tapi sulit untuk naik ya. Kenapa? Karena demand-nya adalah investor retail lokal. Ya, demand-nya di sini ya. Kalau demand-nya mungkin big money yang lain, uang besar yang lainnya ya mungkin harganya bisa naik ya. Tapi kalau supply-nya uang besar tapi yang demand atau permintaannya dari retail ya harganya sulit untuk naik ya. Saya mungkin bisa naik tapi sulit. Ya. Oke, jadi ini masih distribusi atau dari Juni ke Juni. Kemudian kalau kita cek di bulan Julinya sendiri ini juga secara overlay masih distribusi, secara bandar detektor masih big distribusi dan secara broker summary juga sedang terlihat distribusi ya di bulan Juli. Nah, ini adalah analisa teknikal tanggal 2 Maret ya. Pada waktu itu harganya masih ada di 1355. Saya prediksi dia akan naik ke 1450, kemudian turun ke 1320. Ya, dan ini yang terjadi ternyata salah teman-teman ya. Tidak naik ke 1450, bahkan langsung turun ya ke 1260. Ya, ini 1320-nya langsung dilewati ya. 1320 yang dilewati ke 1290. Nah, dia baru naik lagi ke 1400 tapi nggak sampai ke 1450. Ya, jadi ini salah ya. Kemudian dividen drop turun ya dan dia sideways di sini ya, sideways di sini. Nah, kira-kira harga sahamnya ke depan akan kemana lagi teman-teman ya? Kalau prediksi saya karena investor asing sedang melakukan distribusi besar-besaran ya mestinya akan di kisaran sini-sini aja teman-teman ya. Mungkin akan dinaikin ya. Nah, tapi tetap akan nggak akan sulit untuk naik di atas 1290 ya. Ini sih prediksi dari saya teman-teman ya. Jadi masih di bawah ya. Kalau misalnya dia bisa turun lagi malah bagus ya. Ini kan perusahaan bagus. Semakin harganya turun, semakin besar yield yang didapatkan setiap tahun kan kira-kira seperti itu. Yang penting sabar aja pegang sahamnya ya. Jangan berharap capital gain dari sini ya. Kalau berharap capital gain, ya mungkin belinya jangan sekarang karena sekarang lagi fase distribusi. Ya, kalau berharapnya dividen, ya semakin turun semakin dibeli karena yieldnya akan semakin tinggi. Tapi kalau berharap capital gain ya nanti tunggu reksadana yang buang tadi. Nah, ini kembali mengakumulasi, grafiknya kembali menukik ke atas. Nah, mungkin itu waktunya beli untuk mendapatkan capital gain. Oke, terakhir sahamnya teman-teman ya. Jadi untuk fundamental kinerja jangka panjangnya naik tadi, kinerja jangka pendeknya juga naik, valuasi terbilang murah. Rutin bagi dividen forecast di 2024 ya ini 6,9%, salah ya. Kemudian seasonality potensi naik di Agustus, Oktober, dan Desember. Bandarmologi sedang distribusi dari setahun terakhir maupun bulan Juli ini. Dan technicalnya ini sedang sideways aja teman-teman ya. Terakhir disclaimer ya, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan merupakan ajakan jual atau beli saham BJPR. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin membeli atau menjual saham BJPR. Sampai di sini dulu analisa saham BJPR. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.